caranya ya kan. Halo guys, Sultan Maulana di sini. Kayak familiar, tapi bukan itu intronya. Oke, yuk balik lagi bersama saya Sultan Maulana, yang pastinya di channel Quenty Tats, ya kan. Udah lama sekali saya tidak membuat video konten. Udah sekitar 3 minggu cuy, hampir sebulan. Ya karena saya masih sekolah, masih seorang pelajar, jadi mohon dimaklumin lah ya. Oke, jadi di video kali ini saya bakalan merakit PC lagi. Tapi kali ini merakitnya beda cuy. Maksud saya rakitan kali ini beda dari yang sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat aja sendiri di sebelah kiri saya itu ada rakitan PC gaming. Tapi bedanya ini, hidupin dulu, dari casing PS3. Yang lain pakai galon, pakai besek, pakai kecebangu. Tapi kali ini saya juga bakal beda lagi cuy, yaitu menggunakan casing dari PS3. Oh ya, saya mau ngingetin, video ini disponsori oleh saya sendiri. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram saya, yaitu Quenty Tats. Dan Tokopedia saya yaitu Quenty Tats _ ya, itu doang sih iklannya. Jika kalian sudah memfollow atau mensubscribe dan juga mengikuti yang sponsor saya sebutkan tadi, saya mau memberitahukan kabar gembira buat kalian subscriber baru maupun subscriber lama, yang mana nanti di channel ini kalau sudah mencapai 2000 subscriber, saya bakalan giveaway kecil-kecilan aja dulu, soalnya masih kecil juga sih. Yaudah, langsung aja kita ke pembahasan komponen dan beserta harganya juga pastinya kan, kayak biasa cuy. Yaudah langsung aja, let's go, hayu. Untuk komponen yang pertama seperti biasa yaitu prosesor. Prosesor yang saya gunakan pada video kali ini, saya menggunakan prosesor dari Kubu Merah. Finally, channel ini menggunakan Kubu Merah lagi cuy, yaitu AMD A8 7650K yang sudah 4 core 4 thread dan 6 core GPU. Untuk TDP-nya sendiri hanya membutuhkan konsumsi daya sebesar 65 watt. Ini cocok banget buat project kali ini karena kita membutuhkan TDP yang rendah. Prosesor kali ini sudah memiliki VGA bawaannya cuy, yang disebut APU. VGA bawaan ini yaitu R7 series, ya sekelas VGA low end lah ya. Untuk harga dari prosesor ini berkisar di harga Rp450.000. Next yaitu RAM. RAM kali ini saya menggunakan RAM berkapasitas 8GB atau lebih tepatnya 4x2GB. RAM yang saya gunakan kali ini mereknya campur cuy, dan kecepatannya juga beda, yang satu 1600 mAh dan yang satunya 133 mAh. Yang pastinya bakal kepake yang 1303 mAh, tapi nggak apa-apa asalkan project kali ini hidup aja dulu. Untuk harga per kepingnya yaitu Rp145.000. Jadi kalau beli dua jadinya Rp290.000. Yang selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard yang saya gunakan pada rakitan kali ini, saya menggunakan motherboard dari ASRock FM2A68M D3 Plus. Buset, tancap amat dah. Ya, motherboard ini soketnya FM2 Plus. Ingat ya, FM2 Plus. Jadi kalian jangan sampai salah beli. Motherboard ini sudah USB 3.0 di depan dan belakangnya. Maksimum RAM-nya hingga 32GB dan kecepatannya hingga di angka 2400 mAh dalam kurung overclock. Ya benar, mobile ini sudah bisa di overclock untuk RAM-nya. Kalau prosesornya ya nggak tahu. Prosesornya soket FM2 Plus, belinya FM2 biasa, kan nggak nyambung. BTW motherboard yang saya gunakan kali ini minus ya guys. Minusnya itu di port audio jack-nya, atau suaranya nggak bisa jadi logo silang gitu. Tapi tenang, masih bisa diakalin dengan membeli USB sound card. Semua masalah jadi terselesaikan. Karena dengan kondisi seperti ini, menurut saya harganya berkisar di Rp250.000 hingga Rp300.000. Untuk harga normalnya itu Rp350.000 hingga Rp450.000. Betul, saya lihat di Tokopedia ada yang jual paketan seperti ini, motherboard plus prosesor, itu harganya cukup murah, yaitu Rp775.000. Yang selanjutnya yaitu power supply. Kayak ini saya menggunakan PSU standar, yang bisa dibilang PSU gacha untuk build quality-nya. Karena project kita ini membutuhkan konsumsi daya di atas 55 watt dan di bawah 100 watt. Jadi menurut saya mengandalkan PSU ini menurut saya cukup-cukup aja sih. Buat kalian yang nggak tahu letak PSU-nya itu di mana, itu yang di atas casingnya itu dibongkar dulu terus itu dipasang di situlah. Akal-akalan sendiri. Untuk harga PSU ini berkisar di Rp40.000. Berikutnya yaitu hard disk. Hard disk berkapasitas 500
4 GB dari Seagate. Bebas kalian mau pakai merek apa. Menurut saya semua harddisk itu ya nggak jauh beda lah, kecuali kalian pakai SSD. Untuk harddisk berkapasitas 500 GB ini harganya berkisar di Rp150.000. Dan yang terakhir yaitu casing. Casing kali ini saya menggunakan casing PS3 seri FAT. Ini murah ya guys, cuma 25 ribuan aja dan kalian bisa mendapatkan casing PS3 seri FAT. Kenapa saya menggunakan PS3 seri FAT? Ya karena ukurannya gede cuy. Untuk total harga dari project kali ini atau rakitan kali ini yaitu Rp1.205.000. Kalian bisa mendapatkan PC gaming ya ala kadarnya. Udah kecil, mantep, mungil, tetap ster. By the way, harga yang saya sebutkan tadi hanyalah patokan, jadi mana tahu kedepannya bakal naik atau turun. Dan jika kalian penasaran dengan proses pembuatan PC PS3 ini, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, atau kalian bisa klik link di deskripsi di bawah. Dan jika kalian ingin membeli PC PS3 ini, rencananya untuk modal rakitan selanjutnya, kalian bisa DM atau chat Instagram saya @quentitech, dan jangan lupa untuk follow-nya ya kan. Ya itu dia penyebutan komponen dan beserta harganya. Kalian bisa mendapatkan PC gaming yang menurut saya sangat worth untuk sekarang. Ya untuk game-game ya yang agak low end lah ya. Yaudah langsung aja kita ke tes benchmark pada rakitan kali ini. Let's go. Hayo. Hui. Untuk pengetesan prosesor kali ini saya mengetes dengan Cinebench R15 dengan multicore di skor 270-an ya. Itu stabil di pengetesan pertama 270, terus turun ke 269, naik lagi ke 271. Ini urutannya kebalik nggak apa-apa lah. Lalu untuk single core yang dihasilkan yaitu 80 CB, dan skor di OpenGL Cinebench R15 mendapatkan skor di 31,66 fps. Anggap aja 30 fps lah ya. Lanjut tes benchmark dari Adobe Premiere Pro 2020. Merender sebuah video berdurasi 5 menit. Terus tuh ini kualitas videonya yaitu 1080p dan di render dengan bitrate 10. Ya, jadi selesai di 11 menit 26 detik. Lalu di game Genshin Impact di versi sebelumnya ya, versi banner Ganyu, yaitu di 720p di grafik terendah semua. Untuk FPS yang dihasilkan stabil di atas 30 FPS-an. BTW saya main Genshin ini di keadaan casing terbuka ya, jadi ya suhunya itu adem. Soalnya saya mengejar waktu. Karena di keesokan harinya itu si Genshin bakal update. Gak punya kota mending ya buru-buru. Untuk di map Inazuma ketika fighting atau berantem itu dapat FPS di bawah 30 FPS tapi di atas 22 FPS. Frame dropnya nggak sampai di bawah 20 FPS lah. Itu menurut saya ya oke-oke aja lah. Next yaitu game GTA 5 di settingan 720p terus tuh di preset normal semua.
Buat FPS yang dihasilkan stabil seperti biasa di atas 30 FPS. Ini udah playable banget, apalagi main pakai stick ya kan. Berasa kita ini bermain konsol PS3. Dan ini untuk suhu casing tertutup ya. Dapat suhu di 50 derajat, yaitu 49 derajat. Lalu keadaan tutupnya terbuka, turun hingga di suhu 41 derajat Celcius rata-ratanya ya. Ini angka cukup besar buat suhu Celcius, yang mana suhu itu mempengaruhi performa dari PC kalian ya kan. Yang selanjutnya yaitu game PES 2019 dengan settingan 720p lagi. Terus di in gamenya saya pakai di 60 fps agar bisa di atas 30 fps. Dan hasil fps yang dihasilkan yaitu sama seperti biasa, rata-ratanya di 30-an. Ya ini dapatnya sih di bawah 30 fps, tapi ya nggak nyampe 25 fps. Buat di mata sih seger-seger aja nih. Kapan lagi PC 1 jutaan bisa main game PES 2019? Ya walaupun di settingan 720p, tapi nggak apa-apa. Lanjut game FIFA 19. Seperti biasa settingan 720p, lalu di preset low semua lah ya. Dan untuk settingan di in gamenya saya pakai settingan low, rata kiri semua pokoknya, biar bisa main mini game dengan performa yang FPS terbaik mungkin. Untuk FPS yang dihasilkan ya seperti biasa di atas 30 FPS cuy. Yang mana? Di atas 30 FPS atau di 30 FPS itu rata-rata FPS di game konsol ya. Khususnya game konsol PS3 itu rata-ratanya di 30 FPS-an. Ini udah enak banget cuy main game FIFA 19. Suhunya juga itu di bawah 40 derajat. Seharusnya sih ini panas ya. Ini nggak tahu juga ya. Udah tahu kok tanya saya. Next yaitu game Naruto Ultimate Storm 4 dengan settingan 720p di very low, rata kiri pokoknya. Ini game agak berat ya cuy. Soalnya dapat FPS-nya cuma di bawah 25 fps. Ya rata-ratanya di 20-an lah ya. Bahkan bisa menyentuh di 18 fps. Tapi untuk di mata ya gini. Next yaitu game PS2 dengan settingan naratif 720p dan game yang saya mainkan yaitu game Downhill ya. Untuk FPS-nya ini fantastis sekali, bisa di atas 50 FPS. Dan paling enak main game PS2 itu pakai stick. Ya iyalah, malah pakai keyboard gimana coba ceritanya. Lalu untuk game Bully saya turunin resolusinya ke naratif PS2 di bawah 720p lah intinya. Soalnya ini agak berat, agak slow mo gitu jadinya. Dan saya turunin ya enak-enak aja cuy. Bisa di atas, bisa di FPS 40-an. Buset, ada yang dibully cuy. Ngapain itu? Oh, nyari emas dia. Next yaitu game Goku. Dapat FPS di stabil di 60 FPS. Ini udah enak banget, playable cuy. Terus untuk game God Hand, settingannya kayak tadi ya.
di naratif PS2 bukan di 720p, itu mendapatkan FPS stabil di sekitaran 60 fps. Untuk fps terendahnya itu di 40-an. Lanjut ke game PUBG Mobile emulator Game Loop, menggunakan settingan di auto situnya itu di 720p di fps 90 ya. Dan di in gamenya juga di settingan smooth 90 fps agar bisa dapat di atas 60 fps kalau bisa. Dan skor yang didapatkan yaitu di sekitaran berapa ini? Kalau masih di pesawat itu sekitaran 50 fps. Kalau udah turun itu drop hingga 20 fps-an. Dan playable ketika looting itu dapat fps di 30-an ya. Lagi-lagi dapat di fps 30-an. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Yang selanjutnya yaitu game CS:GO Steam dengan settingan 1080p finale. Kali ini kita tes nih PC dengan settingan 1080p dan settingannya presetnya rata kili ya. Untuk FPS yang dihasilkan yaitu di kisaran 30-an FPS, 1080p cuy. 1080p di 30 fps. Kadang naik hingga 40 fps-an. Ini main deathmatch ya. Everything that brought me alive, oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive. Dan PC dari project kali ini menurut saya ya aman-aman sedep lah, agak-agak ngeri sedikit gitu. Saya pernah kesetrum dikit karena si bautnya itu ada yang nyentuh bagian arus AC-nya, jadi agak geli-geli gitu lah. Terus buat kalian yang penasaran gimana sih sirkulasi udaranya itu gimana, jadi dari atas itu angin masuk, terus dari samping juga masuk untuk prosesor, terus dikeluarin dari si di bawah ini kerasa anget ini. Kalau di tempat kalian lagi hawa-hawa dingin bisa pakai ini. Soalnya prosesor AMD A8 itu terkenal dengan suhunya, tapi di benchmark itu kenapa suhunya kok bisa di bawah 50 derajat? Yuk nggak tahu, kok tanya saya. Lalu untuk power supply-nya menurut saya ya kata saya tadi ngeri-ngeri sedep. Dibongkar PSU-nya, apalagi pakai PSU kaleng, terus tuh dipasang dan si heatsinknya itu saya tekukin biar muat dengan si casing PS3 ini, PS3 seri Fat. Jadi gimana menurut kalian? Apakah dengan menggunakan casing seperti ini worth untuk digunakan sehari-hari? Silakan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, karena subscribe dari kalian itu akan membantu saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat pastinya, maupun tidak bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Saya Sultan Maulana selaku owner dari channel ini mengucapkan goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah. Oh ya, buat kalian yang ingin membeli rakitan seperti ini, kalian bisa aja di chat DM Instagram saya maupun chat di Tokopedia saya. Tapi rencananya rakitan ini saya bakalan mengupgradeable hingga ke spek yang terbaik lah. Ya minimal ya bisa live streaming gitu ya.
sesuai budget juga. Yaudah, goodbye, dadah. Moga aja nggak trouble lagi lah. Jadi di video ini saya bakalan mengcover sebuah cuplikan lirik. Goodbye, kimi no ume ga totemo kimi nai.